Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Rumah Pribadi. Masih bersama saya, Mama Nurul. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dunia parenting. Nah, bagi teman-teman semua nih yang sudah menjadi orang tua ataupun soon akan menjadi orang tua, sangatlah penting untuk belajar mengenai ilmu-ilmu parenting ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya ini bukanlah seorang tenaga kesehatan, bukan seorang dokter, perawat maupun bidan, tetapi saya adalah seorang ibu yang concern terhadap tumbuh kembang anak. Maka dari itu, melalui segmen parenting ini, kami berharap kita semua bisa untuk berbagi ilmu dan berdiskusi bersama-sama terkait ilmu-ilmu parenting. Ngomong-ngomong nih terkait belajar ilmu-ilmu parenting, itu bukan hanya kewajiban seorang ibu, tetapi seorang ayah itu juga harus ikut belajar mengenai ilmu-ilmu parenting, sehingga dalam proses kedepannya ayah dan ibu dapat mengamati tumbuh kembang anak itu bersama-sama, uh, atau berdua gitu ya. Soalnya kan bikinnya aja berdua nih, masa merawat atau membesarkannya hanya ibunya saja, harus berdua dong ya kan. Oke, sip. Nah, selanjutnya nih, di masyarakat luas sana itu tuh masih melekat sekali mindset bahwa seorang anak yang sehat itu adalah anak yang gemuk. Nah, anak yang perawakan kecil tuh kadang tuh dianggap sebagai anak yang kurang sehat, padahal belum tentu seperti itu. Nah, sebenarnya untuk melihat anak itu sehat, dalam artian tumbuh kembangnya itu sesuai dengan usianya, itu bisa menggunakan atau membaca grafik tumbuh kembangnya gitu. Jadi grafik tumbuh kembang ini itu ada beberapa macam. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan membahas grafik KMS atau Kartu Menuju Sehat. Nah, grafik KMS ini sendiri terdapat di dalam buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, seperti ini. Ini dia. Nah, buku kesehatan ibu dan anak ini ya bisa didapatkan teman-teman semuanya di Vaskes tingkat 1 atau di puskesmas gitu ya. Jadi ketika kontrol kehamilan itu biasanya ibu-ibu akan mendapatkan buku kesehatan ibu dan anak ini. Nah, kartu menuju sehat tadi atau KMS itu ada di dalam buku KIA ini. Kartu menuju sehat atau KMS di dalam buku KIA terdiri dari 2 KMS, yaitu KMS untuk anak perempuan dan juga KMS untuk anak laki-laki. Nah, ini dia. Jadi berbeda ya, KMS untuk anak perempuan dan laki-laki. Nah, KMS itu sendiri merupakan grafik berat badan berdasarkan usianya. Nah, di sini usianya dalam bulan ya. Lalu di bawah sini terdapat beberapa data yang harus diisi ketika ingin menulis atau memasukkan ke dalam grafik. Yang pertama yaitu ada bulan penimbangan. Nah, di sini ini bisa dituliskan bulan apa dilakukannya penimbangan. Lalu ada berat badan atau berat badan dalam kilogram. Dituliskan juga setiap bulannya. Jadi rutin tiap bulan itu melakukan penimbangan. Selanjutnya ada KBM. Apa itu KBM? KBM adalah kenaikan berat badan minimal. Nah, ini tiap bulan juga beda-beda tergantung usia ya. Nih, tergantung usianya berapa. Nah, di sini ada juga terangan N atau T. N atau T itu maksudnya naik atau tidak. Di sini juga sudah diberi penjelasan
Ini di bawah. Naik atau N itu ketika grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan. Hal tersebut terjadi saat kenaikan berat badan itu sama dengan KBM atau lebih dari KBM. Nah, keterangan T atau tidak naik terjadi ketika grafik berat badan mendatar atau menurun. Nah, hal tersebut bisa terjadi ketika kenaikan berat badan anak itu kurang dari KBM. Nah, di sini juga sudah diberi peringatan ya, ketika berat badan itu 2 kali berturut-turut tidak naik, maka harus dirujuk ke petugas kesehatan. Dan juga ada ini menanyakan apakah ada kontak dengan penderita TBC atau tidak. Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Berikut ini merupakan KMS untuk anak perempuan. Akan kami beri contoh salah satu pengeplotan dalam grafik. Nah, bisa dilihat di sini ada seorang anak perempuan usia 1 bulan. Itu berat badannya 4 kg. Di titik merah ini ya. Nah, kita amati untuk usia ke 2 bulan itu KBM atau kenaikan berat badan minimalnya itu 900 gram. Nah, di sini bisa dilihat usia 2 bulan anak ini berat badannya 5 kg. Berarti dari 4 kg ke 5 kg itu naik 1 kg, sehingga dapat dikatakan bahwa anak ini mengalami kenaikan berat badan sesuai dengan KBM ya, karena lebih dari 900 gram. Misalkan sama, yaitu 900 gram itu juga sudah dikatakan naik. Nah, untuk usia 3 bulan KBM-nya adalah 800 gram. Anak ini di usia 3 bulan itu berat badannya sekitar 5,8 ya, ini plotnya. Berarti anak perempuan ini kenaikan berat badannya sesuai dengan KBM juga untuk usia dari 2 bulan ke 3 bulan. Nah, dari plot grafik ini sudah bisa dilihat sendiri bahwa grafiknya itu naik ya, atau sesuai dengan garis pertumbuhan. Nih. Selanjutnya akan kami beri contoh salah satu grafik pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan garis pertumbuhan. Nah, bisa dilihat nih, umur anak 1 bulan berat badannya adalah 4 kg seperti yang tadi ya. Lalu umur anak 2 bulan ini 4,5 kg, padahal KBM-nya adalah 900 gram. Dari umur 1 bulan ke 2 bulan hanya naik 500 gram, padahal kenaikan berat badan minimalnya 900 gram, sehingga dapat dikatakan bahwa berat badannya tidak naik. Selanjutnya untuk umur 3 bulan berat badannya 5 kg, padahal KBM-nya adalah 800 gram. Untuk kenaikan dari umur 2 bulan ke 3 bulan sendiri hanya 500 gram, sehingga tidak sesuai dengan KBM, yaitu 800 gram. Maka dapat disimpulkan bahwa berat badannya tidak naik karena tidak sesuai dengan KBM. Nah, jika kondisi grafik anak seperti ini tidak sesuai dengan garis pertumbuhan, maka disarankan untuk
membawa ke petugas kesehatan. Hal tersebut jika berat badannya tidak naik 2 kali berturut-turut. Tidak naik ini dalam artian, sekali lagi, tidak naik sesuai KBM ya. Kalau tidak sesuai KBM dianggap tidak naik. Nah, kenapa jika 2 kali berturut-turut itu harus dibawa ke petugas kesehatan? Karena akan dicari tahu apa penyebabnya, karena hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, baik itu kondisi medis atau faktor lainnya. Nah, itu tadi salah satu contoh penguploadan berat badan anak dalam grafik KMS. Saya perlu menekankan sekali lagi bahwa ketika berat badan anak tidak naik sesuai KBM dalam 2 bulan berturut-turut, maka segeralah konsultasi dengan petugas kesehatan ataupun dokter spesialis anak ya khususnya ini. Mengapa hal tersebut perlu segera dilakukan? Karena jika berat badan anak tidak naik sesuai KBM dalam 2 bulan berturut-turut, bisa jadi, saya tidak mengharapkan hal tersebut terjadi ya, tapi bisa jadi anak tersebut mengalami suatu kondisi medis tertentu. Misalkan salah satunya bisa saja anak menderita ISK atau infeksi saluran kencing atau kemih, bisa juga TBC ataupun penyakit jantung bawaan gitu. Jadi misalkan anak tidak naik BB-nya sesuai dengan KBM dalam 2 bulan berturut-turut, segeralah konsultasi dengan dokter spesialis anak supaya dicari tahu faktor penyebabnya. Walaupun anaknya gemuk ya, walaupun gemuk, kalau dalam 2 bulan berturut-turut itu tidak naik sesuai KBM pun harus segera dikonsultasikan supaya lekas diketahui penyebabnya dan lekas tertangani, seperti itu. Nah, mari kita hilangkan mindset bahwa anak sehat itu adalah anak yang gemuk, karena harus kita lihat lagi nih grafik pertumbuhannya seperti apa. Jika grafik pertumbuhannya itu sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan usia anak, itu berarti anak sehat. Anak yang perawakan kecil juga seperti itu, harus dilihat dulu nih grafik pertumbuhannya, dan don't judge by its cover, okay? Anak perawakan kecil pun sehat gitu loh, jika tidak ada kondisi medis tertentu maupun grafiknya itu juga harus sesuai dengan yang semestinya. Oke, cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video kami sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.